wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang subtema 3 yang berjudul Bersatu Kita Teguh. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. BM Diah dan naskah proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Salah satu contohnya adalah beluntas. Beluntas merupakan tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur, keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan lain sebagainya. Kelima, sebagai bahan baku industri.
Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Keenam, sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel, pewarna jingga, dan kunyit sebagai pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Contohnya tanaman bakau yang menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kemerdekaan membawa pengaruh positif bagi petani dan pedagang. Adanya kemerdekaan membuat para petani memiliki kuasa atas lahannya. Sebelum adanya kemerdekaan, petani tidak memiliki hak atas lahannya karena dikuasai oleh penjajah. Hal tersebut menjadikan para petani hanya memperoleh hasil sedikit atas kinerjanya karena harus disetor kepada penjajah. Setelah adanya kemerdekaan, petani bebas bercocok tanam dan menikmati hasil atas lahannya sendiri. Sementara itu, kemerdekaan juga membawa pengaruh positif bagi para pedagang. Pedagang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya aturan-aturan dari penjajah. Kemerdekaan juga menjadikan para pelajar bebas bersekolah dan menempuh pendidikan sesuai masing-masing jenjang. Sebelum adanya kemerdekaan, hanya beberapa golongan rakyat Indonesia yang diperbolehkan sekolah. Kini, setiap warga Indonesia berhak menempuh pendidikan di sekolah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan agar berhasil sebagai pelajar. Yang pertama, belajar dengan rajin. Kedua, mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, menghormati para guru serta menjaga sikap toleransi dalam berteman.